akhirnya kebisingan sudah mulai mereda. Kebisingan tak akan pernah mereda. Ini kota 24 jam tak pernah tidur. Setidaknya sudah jauh berkurang dibandingkan setengah jam yang lalu, apalagi pagi sampai dengan sore. Ya, kota yang sudah tidak ramah lagi pada orang-orang seperti kita. Aku sudah mulai merasa terasingkan dan diacuhkan. Itu perasaanmu saja. Memang kita yang sudah harus sadar diri. Kita sudah tua, sudah renta, bukan dunia kita lagi. Kita adalah bagian dari sejarah yang bisa menyaksikan perubahan demi perubahan yang begitu cepat dan pesat. Tak lagi dapat membendungnya. Kalaupun bisa, kau boleh kok ikut dalam perubahan itu. Tapi apa yang bisa kau perbuat coba? Aku dulu bisa. Aku dulu salah satu orang yang berperan penting dalam pemerintahan. Seorang decision maker. Siapa yang tak kenal aku? Tokoh masyarakat, politikus, apalagi birokrat kota ini. Aku percaya kau adalah pensiunan orang yang berpengaruh. Tapi derajat kita sekarang sama. Kamu ingat ketika 20 tahun yang lalu, ketika kamu dengan sombongnya memakai seragamu bersama anak buahmu menggusur lapak daganganku. Aku menangisi daganganku waktu itu yang rusak dan ludes, yang kalian bawa dengan truk ke balik kota. Ya, waktu itu kamu melanggar peraturan dan aku harus menegakkan aturan itu. Kamu tak pernah merasa kelaparan, tak pernah melihat anakmu menangis karena diejek kawan-kawannya sebab nunggak berbulan-bulan SPP. Kamu tak pernah ditagih uang kontrakan dan kebutuhan hidup lainnya yang semakin hari semakin mencekik leher. Negara sudah menjamin hidupmu, makan enak, dan berbagai fasilitas negara lainnya. Setiap orang memegang perannya masing-masing. Jangan iri. Ini sudah menjadi nasib kita masing-masing. Aku berpikir kadang Tuhan itu tidak adil. Ya ampun, jangan bawa-bawa nama Tuhan dalam pembicaraan kita. Tadi kamu bicara soal nasib, maka ya sangat berkolerasi kalau kemudian aku bawa-bawa nama Tuhan. Tapi memanfaatkan nama Tuhan dalam kepentingan politis itu dosa besar loh. Astaga, aku keceplosan. Maafkan aku Tuhan. Maksudku, semenjak aku sekolah rakyat sampai dengan aku lulus sekolah, aku selalu berada di ranking paling atas. Tapi kok ya nasib aku kurang beruntung, hanya sebagai pedagang asongan. Memangnya kamu dulu tamatan apa? Ya sekolah rakyat. Setelah itu ya tamat, berarti lulus. Aku bisa membaca dan menulis dengan lancar. pijakan sekolahmu saja sudah kalah jauh denganku. Pantas saja kalau aku yang jadi pejabatnya. Aku dulu sekolah sampai perguruan tinggi. Bapak emakku
tak mampu menyekolahkanku ke yang lebih tinggi. Ya, berarti melarat itu memang sudah turun-temurun bersifat permanen. Setidaknya hidupku jauh lebih bermartabat dibandingkan hidupku. Martabat itu ukurannya bukan dari kekayaan dan jabatan, tapi ya dari pola hidup yang memegang teguh kebijakan. Bukankah kamu dulu salah seorang pejabat yang suka menjilat atasan, mungkin juga suka korup, menerima suap, dan memanfaatkan fasilitas negara lainnya untuk kepentingan pribadi? Orang miskin selalu berpikiran negatif pada orang kaya. Kalau ada tetangganya yang kaya mendadak, pasti nginggu tuyul. Kalau ada pejabat tinggi, pasti tukang korup. Tidak semuanya itu benar. Tapi bagaimana dengan kamu? Benar bukan? Sok tahu. Kalian sedang berlatih drama. Sedang mengingatkan dosa masa lalunya. Si melarat sedang berprotes pada kehidupannya. Syukurlah kalau kalian masih bisa berdebat. Setidaknya kalian sebentar melupakan kerentaan kita. Justru itu, kita ini sedang membicarakan kerentaan kita. Sadarkah kalian kalau sekarang ini kita adalah buronan? Buronan? Para perawat panti jompo pasti sedang mencari kita. Kenapa kalian masih ada di sini? Kami itu menunggumu. Sudah setengah jam yang lalu, kamu itu kami tunggu. Sini, setengah jam itu lama loh kalau dibandingkan dengan umur kita yang tersisa. Umur kita tinggal sesetrip. Makanya ya kalau janjian jangan molor. Bentar. Kamu pasti dandan dulu ya? Lipstikmu ini terlalu menor. Bedakmu terlalu tebal. Bagaimana coba kalau ada pemabuk yang memperkosamu? Kota ini sekarang tidak aman. Diskotik, karaoke menjamur di mana-mana. Hati-hati kamu membawa diri. Tenang saja, aku sudah cukup berpengalaman melayani para pemabuk. Harusnya yang kita takutkan adalah udara buas yang menggerogoti tulang dan kulit kita. Kenapa kalian tidak janjian di kafe atau diskotik sekalian? Ya, bukan sudah zamannya lagi. Nah, itu adalah pemahaman yang keliru. Harusnya seusia kita ya selalu senang. Tempat-tempat ya dibangun yang ramah khusus untuk lansia. Seperti kafe, di gedung bioskop, diskotik, WC umum, dan fasilitas lainnya khusus untuk kita. Aku saja berharap dibangun gedung kesenian, tapi kok ya sampai sekarang belum keturutan. Ya, setidaknya ada dewan kesenian. Dewan kesenian tanpa adanya anggaran kesenian juga percuma. Kita ini sekarang sudah tua, terlalu duniawi. Rah, kamu memang semprul kok. Kampret. Jangan mengumpat, perbanyak doa dan istighfar untuk bekal ke surga. Aku sih pengennya cepat masuk surga. Memangnya kalau kamu mati sudah yakin mau masuk surga? Setidaknya
Dosaku tidak sebesar dosamu yang mantan pejabat. Emangnya kamu itu malaikat? Sudah, jangan berdebat, jangan berteriak. Nanti kita jadi pusat perhatian. Kalian lupa kalau sekarang ini kita adalah buronan. Itulah yang aku sesalkan. Kenapa ya setua dan serenta ini kok kita masih harus jadi pusat buronan? Hanya saja beda istilah. Dikandangkan di panti jompo. Aku sudah bosan. Orang renta harus butuh semangat hidup, bukan malah dijadikan satu dengan renta lainnya. Bagaimana mau bersemangat hidup? Harapanku sama sekali meleset. Anak-anakku telah membuangku. Bahkan kota ini saja sudah melupakan mantan pejabatnya yang dulu ikut berperan penting dalam pemerintahan. Kita ini merawat anak-anak kita dari mereka kecil hingga mereka menggantikan kita menaklukkan dunia. Tapi kok ya tidak mau mereka merawat kita. Lah kok semua dijadikan satu di panti jompo? Lebih baik kita meninggalkan tempat ini. Nanti mereka menemukan kita. Aku sih pengennya tetap di sini, mengenang kebisingan Satpol PP anak buah. Aku juga mau tetap di sini saja, mengenang semua pengabdianku pada kota yang sudah jauh berubah. Taman-taman yang selalu bongkar pasang, kerlap-kerlip lampu taman, simbol hedonisme. Udara yang dingin bagi kita yang sudah rapuh. Kamu tidak ingin cepat naik surga? Nanti kalau kita lapar, Ya, kita tinggal berdiri saja di depan kaca mobil yang berhenti di lampu merah. Tampang kita sudah cocok untuk memelas. nanti jadi permasalahan sosial di negara ini. Ya biar saja. Ya salah sendiri tidak diberi santunan. Kaum lansia seperti kita juga punya hak untuk hidup di jalanan, bukan hanya waria dan pemuda pengangguran saja. Ya sudahlah, aku ikut kalian. Jiwa bosan, satu untuk semua, semua untuk satu. Benar-benar dingin ya. Sampai ke tulang. Semoga saja kita tidak mati di tempat ini. Kalau saja kita harus mati di tempat ini, kita harus mati dengan cara yang terhormat dan meninggalkan penyesalan pada kota ini yang sudah menelantarkan kita.